mungkin hari ini yang gue dapetin perspektifnya masih kecil lah, masih minim. Karena di Jogja kan kota pelajar, udah gitu lu Gajah Mada. Presiden di sana kan bang ya? Mhm. Bener gak bang? Ya, presiden mahasiswa kan? Untuk make sure dulu, lu dulu jurusan apa bang? Di S2 nih, kalau misalnya ini kan bakal di YouTube atau di podcast ya, nanti teman-teman tahu. Jadi gua sama Bang Sandi Riswanda ini dulu kenal di organisasi, salah satu himpunan lah ya. Keluarnya himpunannya orang-orang Islam doang. Pelit ya? Gak boleh non-Islam. Mahasiswa lagi ya? Dulu gitu. Mahasiswa ya, Jen? Harus Oh, mahasiswa ya? harus mahasiswa. Tapi Dedeng Kota pada udah gak jadi mahasiswa. Jadi gue kenal di sana terus Bang Sandi itu jurusan apa bang dulu? TP ya? Enggak, gua dulu perbandingan agama, cuman sekarang diubah jadi Oh, studi PA. agama kalau nggak salah. Oh iya, iya. Berarti S apa? SAG. Oh iya, SAG. SAG itu adalah sarjana yang dulu anak pendidikan juga SAG bang. Oh, anjir Greenfield. Sponsor nih. Sponsor. Gue mah channel baru nggak usah yang susah-susah bang lah. Nanti endorse-nya Tokopedia aja lah yang kecil-kecil aja. Gue mau minum Ultra Milk agak minder nih. Gak minder. Insecure langsung ya. Iya, insecure. Nah makanya gue yakin abang lu pasti perspektif udah lebih luas lah di Gajah Mada. Coba lu jelasin bang. Lu di Gajah Mada lu dapet LPDP gimana ceritanya? Singkat aja. Sama kenalin diri lu juga bang. Oke, gue Sandi. Gue baru aja nyelesain kuliah S2. Juniornya Jenny Asik. sebenarnya. Karena Jenny lulus duluan ya. Masuknya juga duluan bang. Masuknya juga duluan. Gue lulus S1 2017. Lu Jen tahun berapa, Jen? Gue 18 September bang. 18 September, gue 2017 September juga. Cuman gue kuliah S2-nya belakangan. Nggak kayak si Jenny lah, pinter gitu. Nah, 2018 si Jenny kuliah, gue daftar LPDP. Habis daftar LPDP, gue dapat, gue cabut kemudian ke Jogja. Si Jenny tetap stay di Bandung ya, Jen. Lanjut S2-nya di Bandung. Betul. Gue cabut Betul. ke Jogja, di sana 2 tahun lah kuliah. Ambil jurusan agama dan lintas budaya. Tapi orang sana nyebutnya lebih kenalnya CRCS, Jen. Center for Religious and Cross Cultural Studies. Jadi kalau lu Oke, oke. browsing, lu nyarinya CRCS aja. Oke, oke. Itu adanya di sekolah pasca di UGM-nya. Jadi interdisipliner, ada fisipolnya di sana, ada ilmu-ilmu sosial politiknya di sana, ilmu budayanya di sana. Sebagian hukum juga sebagian filsafat gitu-gitu juga masuk. Jadi kalau lu seneng sama kajian agama dan lintas budaya gitu, nggak agama dan budaya dalam perspektif luas ya. Jadi kayak you mau ngebahas teknologi, ekologi, mau ngebahas pendidikan, itu juga masuk ke budaya kan. Iya Budaya betul. dalam perspektif sebuah payung yang memayungi banyak banyak anasir-anasir di sana gitu. Iya, Ya udah banyak aspek itu. ya bang. Mm-mm. Berarti titik fokus intinya kira-kira apa tuh bang kalau bisa disingkatkan gitu, jurusan lu tuh? Bidangnya sih fokusnya di agama sama lintas budaya gitu ya. Hmm. Fokusnya di sana. Tapi di dalamnya ya karena pendekatannya interdisipliner gitu macam-macam ya, sosiologi masuk, politik masuk, antropologi masuk gitu-gitu. Oke, menarik. Berarti lintas budaya itu yang gua garis bawahi maksudnya kalau bicara agama kan gua kan biasa aja bang ya. Kayaknya Hmm. gua di mata Tuhan juga biasa aja. Kalau lu kan luar biasa di mata Tuhan. Karena lu mempelajari agama. Mungkin lu dikasih privilege tertentu lah sama Tuhan teh. Oh, udah ngeri ya bahasannya. Lintas budaya dalam arti gini. Pendidikan kan sama budaya nggak akan bisa terpisah bang ya. Yoi. Ya, menurut lu apa tuh? Apa yang menjadi korelasi dari keduanya? Ya apa ya? Kalau menurut gue ya budaya itu kan tradisi ya. Budaya itu salah satunya itu tradisi ya. Itu kan gue lupa ya di bukunya siapa. Ya, manusia itu bertahan hidup itu kan dua hal, Jen. Pertama insting, genetik ya.
Kalau lu lapar, lu harus makan. Lu mau ngebunuh orang, lu mau cari babi, cari ayam, gimana pun caranya, itu insting lu. Lu gak diajarin pas kecil, tapi kalau lu lapar, lu tahu mesti ngapain kan? Cari makan kan? Kalau lu minum, lu tahu kan? Gak mesti diajarin, itu genetik kan? Sebagai Iya. homo sapiens, kita kan sebagai homo sapiens. Yang kedua tuh tradisi. Tradisi itu kan apa ya, diwariskan turun-temurun gitu loh. Nah, proses menurunkan tradisi dari satu generasi ke generasi lain tuh salah satunya melalui apa? Ya pendidikan itu tadi. Orang-orang zaman dulu kan sebelum sebelum revolusi pertanian, zaman berburu gitu kan. Bertahan hidupnya cari apa? Berburu, terus orang mulai mengolah batu, mengolah Betul. besi, logam. Itu proses Hmm. pendidikan kan, proses pendidikan mula-mula ya gitu. Jadi kalau orang bilang pendidikan sama budaya terpisahkan tuh salah. Menurut gue ya, ya pendidikan tuh bagian di integral sama budaya gitu. Iya. Berarti memang korelasinya selalu ada, berarti nggak bisa dipisahkan ya. Mm-mm. Tapi gini bang, budaya dan pendidikan kan begini. Pendidikan tuh memang banyak yang bilang harus dinamis, Mm-mm. harus mengikuti perubahan zaman, globalisasi dan yang lain. Tapi yang gue tangkap ya dari orang yang awam ini, budaya itu kan menjaga. Artinya kalau kata orang merespon modernisasi itu wajib. Tapi biasanya orang-orang yang membahas budaya itu tetap menjaga aja. Misalnya Mm-mm. kayak gini lah. Gue pengen melakukan perubahan. Jangan, ini budaya kita. Mm. Berarti gimana tuh bang? Eh, gue sih, kita kalau ngomongin modernisasi atau globalisasi itu kemungkinannya ada dua hal. Yang pertama, kita tuh jadi Hmm. homogen, artinya itu sama. Nah, yang homogen-homogen ini banyak terjadi di ruang virtual. Contohnya apa? Misalkan gaya jokes lu, atau selera tontonan lu. Sekarang orang US, orang Europe, atau orang Bekasi itu sama tontonannya Netflix kan. Artis yang Iya. disukainya sama. Misalkan siapa gitu kan. Itu karena apa? Karena globalisasi itu kan globalisasi juga bagian dari budaya gitu ya. Globalisasi itu budaya baru gitu loh, budaya baru yang diciptakan Setuju. oleh kita sendiri gitu. Bikin kita tuh homogen. Ya orang US sama orang Inggris, Europe, orang Asia sama sekarang kan. Tontonannya Ya. sama, nonton bolanya juga sama, klub favoritnya juga sama. Jadi batas-batas geografis sudah gak ada gitu sama teknologi. Nah, tapi di lain itu, menurut gua ya, globalisasi itu juga bikin orang-orang tuh jadi, ya kalau selain anti modernisasi ya ada kebangkitan terhadap tradisi-tradisi lokalnya ya. Kalau lu di Bandung kan lu kenal Rabu Nyunda ya, Rabu Nyunda. Ya. Hmm. Itu sebenarnya apa? Counter ya. Itu menurut gue tuh eh, perlawanan dari budaya globalisasi. Jadi orang-orang pejabat-pejabat di Pemkot Bandung gitu ngelihat kalau ini kita nggak bisa nih kalau misalkan buat ngelawan globalisasi ini dibiarin aja, generasi mudanya nggak kenal sama budaya leluhur-leluhur kita, makanya dikenakan Hmm. budaya Nyunda. Nah itu tadi, kalau dalam perspektif itu si budaya itu memang menjaga gitu, tapi kalau dalam perspektif yang lebih luas ngikutin zaman gitu, kayak tadi globalisasi budaya yang kita ciptain sendiri, itu sebenarnya dinamis banget kan, kayak Betul. kayak budaya misalkan. Nah, kita tuh nggak bisa nyebut sebenarnya tradisional sama modern itu nggak bisa gitu sebenarnya, Jen. Kalau lu mau bilang orang-orang zaman dulu tradisional, ya kita juga sebenarnya tradisional lah di mata anak cucu kita mungkin. Mungkin Betul. Betul. mungkin Setuju. anak cucu kita nanti kayak ke Mars pakai SpaceX itu kayak ya udah biasa aja gitu ya, Jen. Udah biasa lah. Udah kayak Heeh, liburan sana. iya kan. Amazon, Jeff Bezos. Jeff Bezos nanti buka perumahan di Iya. sana ya, Jen. Bezos presiden. Pondok Iya. Indah Asal Bezos. jangan KPR bang. Asal jangan KPR. Subsidi. Di sana ada Ya terus bang. ATM BTN juga dia. BTN. Nah itu, Iya. nah itu tadi sebenarnya kan kayak tradisional sama modern itu juga batas apa sih sebenarnya interval imajiner kita. Kita nganalogiin sebenarnya itu ya ulah-ulahnya para sarjana lah antropolog itu. Wah ini nih masih nyembah batu. Wah ini masih ke hutan. Ini tradisional nih. Lah ini gak ada Iya. Alfamart nih di kampungnya masih tradisional nih. Gak gitu juga kan konsepnya kan. Kayak Iya. kayak orang Baduy itu kan mereka nggak ada yang COVID gitu kan, karena ya sebenarnya pengetahuan mereka tentang alam tuh
mungkin aja karena nggak terekspos, karena nggak terbukti secara ilmiah, tapi bukan berarti mereka nggak paham kan cara mengelola alam, cara berdamai Iya. dengan alam gitu. Jadi ya gitu tadi, kalau dalam konsep menjaga tuh bisa, cuman dalam perspektif lain juga bisa sangat fluid sekali, sangat cair banget gitu. Iya. Berarti pada akhirnya budaya juga dinamis dong. Iyo. Dinamis. Ya. Berarti abang setuju banget ya dengan hal itu ya. Kalau gue di pondok dulu, gue inget banget tuh bang. Al muhafazat al muqaddim sholih gitu tuh. Cila, anak UIN keluar kita bang. Jadi makanya punya tagline menjaga tradisi, merespon modernisasi. Gue setuju sih dengan hal itu. Walaupun masih sering bukan kontradiktif mungkin sama orang-orang tua kita dulu. Iya gak sih bang? Bahwa hal ini kita melakukan perubahan tuh bid'ah. Apapun dibid'ahkan. Oke, berarti kita lanjut ke pendidikan bang. Bahwa pendidikan dan budaya itu dinamis. Menurut lu pendidikan yang menarik atau yang memang dipakai nanti secara dinamikanya seperti apa? Kalau gue suruh nebak pendidikan yang dinamikanya ke depannya ya gue belum tahu pasti ya, cuman kalau gue lihat dari gejala-gejalanya ya pendidikan di masa depan tuh yang berbasis teknologi sih, Jen. Nah, ya menurut gue ya gitu ya. Gue gak akan bilang itu cepat ya, cuman di masa depan menurut gue revolusi industri ini bakalan habis-habisan kenceng banget. Ya kalau pakai bukunya si Yuval Noah Harari itu yang Homo Sapiens itu, ya menurut gue revolusi keempat bakal terjadi, dan itu juga sebenarnya agak beresiko ya buat kepunahan, buat eksistensi kita sebagai manusia ya. Karena menurut gue ya kerjaan-kerjaan di masa depan tuh bakal banyak yang tergeser gitu ya, termasuk kayak dosen, kayak guru ya. Lu bisa bayangin kan, Jen, sekarang lu bisa lebih pintar daripada orang yang kuliah IT dari belajar YouTube kan. Lu bisa belajar editing, podcast sendiri, karena dari YouTube atau cara browsing internet juga gampang kan. Betul. Apalagi kan makanya ini inklusinya benar-benar terbuka bang ya. Apalagi kan sekarang ada AI artificial intelligence gitu kan, kecerdasan buatan yang makin gokil lah, orang-orang makin pintar gitu kan. Jadi kayak Gila sih AI gila sih hari ini. Iya, kayak Gue buka Shopee sepatu, YouTube gue rekomendasinya sepatu. gue mau nyari-nyari ini aja, nyari-nyari laptop gitu. Anjir, buka YouTube iklan laptop, buka IG iklan laptop. Orang pengen nonton Atta Halilintar ya bang. Dipaksa kita beli aja nih. Iya. Nah ini menarik. 70 dari 100 orang yang gue tanya itu pasti jawab pendidikan yang berbasis teknologi tertentu. Sebelumnya gue pernah kerja dulu bang di yang startup itu pendidikan. Gue menyimpulkan bahwa gue belajar afektif, kognitif, dan psikomotor. Memang pada dua hal, psikomotor dan afektif dan kognitif, itu dapat diakses di pendidikan digital. Pendidikan digital pada masa kini yang gue pahami kan itu. Jadi digital atau teknologi itu bisa menunjang atau menjadi faktor penunjang buat keberhasilan mencapai tujuan pendidikan itu. Namun kan afektifnya nih, karena banyak bang, banyak orang-orang pintar, pejabat-pejabat pintar, CEO-CEO pintar yang sangat pintar, cuannya gede, tapi afektifnya enggak, itu enggak ada. Ya pada akhirnya begitu. Udah pintar-pintar tapi enggak ada efektifnya, ya udah masuk ke goa. Nah menurut lu seberapa penting efektivitas dalam kehidupan gitu ya, khususnya untuk anak-anak pendidikan gitu, siswa ataupun stakeholder yang lainnya. Terus kedua, apakah pendidikan digital itu bisa menjawab itu atau bisa menjawab ini afektif kita kurang nih attitude-nya gitu. Ya gitu bang. Gue sih agak fanatik yang mendukung afektif ya. Karena menurut gue ya kecerdasan kalau menurut gue ya attitude gitu-gitu tuh ya above knowledge ya. Kalau di pondok dulu pasti kenal kan adab qobla ilmu kan. Betul. Nah, jadi menurut gue makanya kan kenapa pendidikan di Finland gitu kan, di luar negeri itu nggak serigid di kita ya, SD-nya tuh mereka belajarnya dikit, terus mereka tuh kan lebih ke pelajaran etika sama moral ya, mereka bagaimana ngerespons kalau antri, gimana menghargai hak orang lain.
Terus kalau mereka dilecehkan harus ngapain, mereka dikenali nomor telepon pemadam kebakaran, polisi gitu kan. Nah, kalau menurut gue ya pendidikan afektif tuh ya penting lah. Malah ya gue tuh termasuk orang yang nolak gitu kalau sekolah tuh mesti lama-lama. Terus yang aksel-aksel tuh gue nolak ya. Maksudnya kenapa? Orang bisa pinter, Setuju. emang orang bisa pinter. Ya cuman itu tadi. Secara psikologis mereka siap enggak? Secara moral mereka siap enggak? Kan kalau Setuju. misalkan mereka kerja gitu kan, ya mereka hubungan sama orang gitu, meskipun kan bisa kerjain sendiri-sendiri gitu ya. Cuman kan di masyarakat mereka juga harus interaksi sama orang. Nah, ya kayak di Jepang lah gitu lah, mereka workaholic, mereka cerdas, tapi kan harakiri tingkat bunuh dirinya juga Betul. tinggi. Karena apa ya? Betul. Mereka secara psikologis mungkin belum siap. Lu misalkan bisa dapat 100 matematika, tapi kalau lu pas dibully misalkan di Instagram dan lu gak bisa ngehandle itu, lu bisa sakit kan secara psikologis kan, dan itu Ya. itu bahaya menurut gua. Jadi kenapa pentingnya guru tuh ya itu buat ya sharing pengalaman, gak cuma pengetahuan ya, sharing pengalaman gimana cara mempelajari skill-skill kehidupan gitu kan, dan itu menurut gue juga gak kalah pentingnya sama sama pengetahuan lain seperti matematika, IPA, sosial gitu gitu. Terus yang kedua lu bilang tadi apakah teknologi bisa nggantiin apa gitu misalkan, ya gue jelas enggak sih. Maksud gue kayak kayak lu kalau misalkan sekedar mau lulus UN atau lu sekedar mau lulus kuliah sih gampang ya. Lu datang ke kampus, pulang, belajar, terus kelar itu, ikutin aja semua maunya dosen, lu kelar. Tapi kan lu jadi nothing ya. Lu gak punya temen, Betul. lu gak bisa nongkrong. Lah kan semua semua zaman tuh ada fasenya gitu lah. Lu mesti tahu dunia luar gitu. Ya dunia luar tuh Betul. bukan berarti yang negatif-negatif gitu kan. Lu mesti belajar interaksi sama orang, belajar nge-lead orang, memimpin orang, negosiasi. Nah, itu kan skill-skill juga yang berlaku di masyarakat gitu. Lu kalau di rapat RW lu gak akan ditanya teori-teorinya Marxis, gak akan. Oke, oke. Berarti kalau jawabannya memang no atau mungkin tidak bisa, berarti lu sepakat dengan pendidikan offline itu nggak bisa dihapus, Bang? Pendidikan, iya, gua termasuk orang yang benci ya pendidikan online tuh. Karena lu korban itu ya, Iya, korban online ya. iya, gue setahun setengah pendidikan online gitu, dan gue really stressful aja. Gue ngerasa gue semester 2 tuh setengah sampai UTS ya itu offline, selanjutnya tuh online. Gue kan jurusan sosial ya, sosial humaniora tuh banyak observasinya, kadang mesti etno gitu kan. Dan itu tuh mesti stay kayak di tempat tuh kayak berhari-hari gitu kan, ngeliatin orang, Iya. makannya, minumnya, ngobrolnya. Diganti Nah, sama Zoom. Kayak anjir, gue kan harus ngerasain si ya. nyambung ya. Iya, gue kan harus ngerasain misalkan nih si Jan nih suka sama si X gitu, atau si Jan tuh sebal sama si X. Kalau cuma sekedar gini kan gue nggak bisa. Tapi kalau gue ngobrol langsung kan mungkin gue dapat feel-nya, gesturnya gitu kan. Nah itu yang mahal sih menurut gue. Kayak, ya offline tuh nggak bisa lah. Online tuh ya nggak bisa menurut gue gantiin offline. Cuman dari Betul, betul. perspektif guru nih nggak tahu nih, guru atau Pak dosen Jen ini kayaknya lebih asik ya ngajar offline online ya. Bisa sambil rebahan ya. Halo, halo Bang. Halo, halo. Kayaknya ini ada trouble nih. Oke, oke. Di gua di sini lu merah, Sandi Ruswanda terus merah sinyalnya. Tapi aman ya Bang ya? Aman, aman. Oke. Berarti kalau pendidikan offline itu sangat penting ya Bang ya? Mm-mm. Berarti nggak hanya menciptakan afektif sebagai akhlak aja, dalam artian akhlak kan kita misalnya kalau di SMP negeri itu biasanya apa di sekolah-sekolah negeri kan, khususnya negeri, pendidikan dan budi pekerti, pendidikan dan budi pekerti. Berarti kan artinya kepekaan psikomotor juga bisa terbantu melalui pendidikan offline. Tapi Mm-mm. kan udah banyak juga sih Bang yang pada akhirnya beberapa ini sih orang-orang yang di industri startup pada bilang, wah kayaknya pendidikan offline tuh nggak akan laku lagi nanti, nggak akan solutif lagi nanti gitu.
Iya, Apa itu karena mereka punya kepentingan juga ya? Dalam artian ya mereka ada di industri itu. ya, apa, asumsi-asumsi orang startup tuh ya menurut gue juga benar sih, karena ya kalau kita balik lagi ke apa, ke ciri-ciri manusia modern ya gitu, mereka lebih pragmatis kan, lebih lebih pragmatis, lebih materialistis gitu kan. Ya mereka kan cenderung lebih mencari cara instan, cara gampangnya. Kalau kayak lu kalau misalkan mau lulus SMA, tapi gue sibuk, ya gue mending cari yang online-online gitu kan. Nah, si bisnis-bisnis startup itu menurut gue nangkap itu gitu kan. Cuman ya ya itu tadi kalau misalkan itu semakin menjamur dan makin membesar, menurut gue juga bakal terjadi pergeseran budaya gitu ya. Kayak Betul. kayak orang Indonesia yang mungkin awalnya guyup, kenal sama tetangga, terus ya karena watak orang kita gitu kan di sekolahnya juga, akhirnya kan jadi individualis Oke. kan. Kayak ya mungkin itu terjadi pergeseran budaya yang agak radikal menurut gue, dan itu harus dan revolusioner ya menurut gue, dan itu mungkin yang harus diantisipasi sama apa sama sama masyarakat gitu loh, karena ya gue sih nangkepnya gejalanya bakalan ke sana sih, jadi one day kayak sekolah-sekolah fisik atau dosen-dosen yang ketemu Betul. sama mahasiswa atau siswanya langsung tuh kayak bakalan sedikit banget ya, karena orang juga makin Betul. pragmatis kan, makin instan-instan, makin cari gampangnya Betul. gitu. Terus lagi tingkat dangerousnya bang ya, bahayanya tuh tingkat stresnya sekarang tuh lagi gila-gilanya. Kita Mhm, ngelihat bocah-bocah pada main FF, main ML di rumah-rumah, itu gue yakin sih mereka nggak bahagia. Karena mhm mhm. mungkin ekspektasi mereka libur seminggu 2 minggu. Itu udah senang banget. Sekarang 2 tahun gitu. Nah itu yang Iya gak? iya, Biasanya gue apa bang? nah itu yang gue ya itu tugas lu ya sebagai orang pendidikan. Ya menurut gue pendidikan tuh juga jangan dilepasin sama psikologinya lah. Kayak kayak apa, pengajar juga harus lihat situasi kondisinya, terus sekolah-sekolah kita tuh kan ada BK ya Jen, cuman kayak kurang berperan gitu kan. Kayak jarang banget konseling siswanya satu-satu kan. Jadi anaknya tuh mau pinter seni, mau pinter olahraga ya mesti bisa matematika gitu dipaksa kan. Dan ya menurut gue juga itu ya minornya pendidikan di kita tuh. Termasuk di kampus gue ya Jen, baru semester ini ya kalau gak salah tuh ada layanan psikolog gitu. Jadi kalau yang ngerasa udah stres sama tesisnya atau skripsinya atau sama kuliahnya tuh bisa ke psikolog seminggu tuh 3 kali. Dan itu padahal udah diprotes sama mahasiswa dari awal-awal pandemi gitu. Jadi kayak kita tuh gak cuman butuh kuota, gak cuman butuh apa relaksasi kuliah ya, kita misalkan pagi jadi sore gitu. Kita juga butuh psikolog gitu buat ngehandle psikologis kita. Betul. Ya kita kan nggak lucu ya kita lulus kuliah dalam keadaan gila gitu ya Jen. Sih ya menurut gue tuh ya teknologi itu bisa memberikan hak yang setara ya sama masyarakat.